Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Akmal? Masya Allah. Kemarin kita udah belajar tentang evolusi ya. Oke. Nah, sampai sini ya. Nah, jadi Akmal, sejauh ini ada yang mau ditanyakan Akmal tentang masalah evolusi Akmal? Belum ada. Oke. Sejauh ini kalau ditanya tahu lah ya Akmal. Masya Allah, gitulah. Ya kita lanjut ya, kita lanjut aja ya. Nah, kemarin kan sudah kita bahas tentang perbandingan teori Darwin dan teori Lamarck. Ya, nah di sini ada eh, tentang yang namanya bukti evolusi. Ya, nah jadi bukti evolusi ini dia bisa merupakan yang namanya fosil. Ya, nah jadi fosil ini merupakan suatu bebatuan, suatu batu yang di dalamnya itu tempat ataupun suatu makhluk hidup yang terawetkan, serta terawetkan selama bisa kurang lebih berjuta tahun lamanya, ya. Oke. Nah, jadi eh, fosil itu bisa merupakan bentuknya dari makhluk hidup tumbuhan maupun hewan, ya. Nah, fosil ini dia itu bentuknya jarang sekali yang lengkap. Kalau misalnya ada suatu hewan ya jarang sekali ada yang lengkap. Misalnya kayak ada suatu hewan yang cuma potongan tangannya saja, potongan tangan saja, ataupun bagian giginya saja, ataupun cuma persendiannya saja, ya. Nah, bagi yang baru masuk ini yang Lenovo, Usama sama Zuri, silahkan aktifkan videonya. Ini Lenovo siapa sih? Oh iya. Nah, jadi kita lanjut aja ya. Ini adalah satu buktinya. Ini ada fosil berbentuk tumbuhan. Nah, ini sepertinya ini tumbuhan paku ini. Nah, seperti tumbuhan paku. Jadi zaman dulu itu yang paling banyak sebenarnya itu adalah tumbuhan paku ya. Nah, tumbuhan berjenis paku-pakuan karena tumbuhan paku itu dia gampang hidup di wilayah ataupun cuaca-cuaca ekstrim. Nah, jadi mungkin zaman dulu itu dia cuacanya mungkin masih eh, kurang stabil, misalnya gini, kalau misalnya dingin-dingin kali, walaupun di sekarang itu dingin, misalnya salju kan, musim salju, misalnya di bumi itu salju, di zaman dulu bahkan lebih dingin lagi gitu, bahkan sampai yang namanya laut pun laut itu membeku. Jadi menurut ceritanya pada zaman dulu itu manusia pun kadang dia bisa menyeberangi lautan karena pada cuaca dingin gitu, karena lautnya yang membeku gitu ya. Masih teori, belum dibuktikan secara jelas juga ya. Nah, tapi kalau misalnya hewan, Anda yakin juga insya Allah itu mungkin karena bisa menyeberang lautan. Karena apa? Karena di setiap negara di tetanggaan itu mempunyai hewan-hewan yang mirip-mirip. Misalnya
Kayak kanguru di Australia, ada juga jenis kanguru di Irian Jaya, ya. Nah, walaupun mereka beda pulau, tapi mereka sama-sama punya kanguru. Namun kangurunya berbeda ya, tapi tetap jenis kanguru. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak fosil yang berasal dari makhluk hidup yang telah punah. Namun terdapat juga beberapa fosil yang makhluk hidup yang ternyata masih ada ataupun mirip dengan fosil yang sekarang. Nah, nilai yang macam kuda itu tadi. Hmm. Ya, seperti yang Anda bilang tadi, kudanya ini sebenarnya udah banyak yang mirip kayak kuda gitu kan. Cuma ini mereka buat apa namanya, nenek moyang kuda, lalu berevolusi jadi hingga kayak kuda sekarang. Dan kayaknya kuda sekarang ini lehernya kurang panjang nih kayaknya. Lalu ini adalah proses dari fosil zaman batu. Terus ada namanya homologi. Nah, homologi itu dia mempunyai struktur yang sama antara jenis-jenis makhluk hidup di dunia. Nah, misalnya ini ada anjing sama kuda, dia mempunyai struktur tulang yang hampir sama, namun berbeda, ya. Mana? Disebut dengan homologi, yaitu struktur fisik yang memiliki petunjuk akan nenek moyangnya. Nah, ini juga disebut juga sebagai nenek moyangnya ya, karena ini memang sudah diciptakan sama Allah. Ini ada jenis anjing dan sama kuda. Nah, walaupun mirip-mirip, tapi mereka bukan satu spesies, ya. Strukturnya yang sama, ya. Apa itu, Akmal? Ya. Apakah hewan atau tumbuhan itu memiliki nenek moyang? Gitu maksud antum? Iya. Jadi sebenarnya Allahu alam, apakah tumbuhan itu juga mempunyai nenek moyang atau tidak? Apakah hewan juga mempunyai hewan apa nenek moyang pertama kali diciptakan Allah itu kuda itu bagaimana, diciptakan ayam itu bagaimana? Sebenarnya Allahu alam. Ya, nah kurang tahu juga ya tentang masalah itu. Nanti mungkin bisa tanya sama sumber yang lain ya. Tapi kalau misalnya dari segi ilmu biologi, nah dari segi ilmu biologi nih, ataupun dari segi logikanya, dia itu emang ada yang namanya itu nenek moyang dari setiap makhluk hidup. Nah kan itu kalau logika ya, kalau logika. Cuma masih belum pasti ini betul atau tidak. Nah jadi karena Allah itu pasti menciptakan semua makhluk hidupnya itu dari awal, ya dari awal ada sampai sekarang. Nah kalau dari menurut logikanya setiap nenek moyang kuda pasti ada, cuma itu pasti nggak terlalu jauh bedanya dengan yang di sekarang gitu. Tetap kuda ya kuda gitu. Mungkin kuda zaman dulu itu lebih besar dibandingkan dengan kuda yang sekarang. Sama kayak juga Nabi Adam. Nabi Adam dulu tuh besar, tinggi, namun sekarang manusia mengecil. Begitu juga dengan kayak hewan-hewan yang lainnya. Mungkin sedikit lebih besar atau dibandingkan dengan sekarang. Mungkin ya seperti itulah kurang lebih. Ya. Ada lagi yang mau ditanya? Ada? Sama ada yang mau ditanya Usama? Ada ya, lanjut ya. Oke. Nah, ada namanya embriologi. Nah, embriologi itu adalah bagian embrio pada setiap makhluk hidup. Nah, kalau ditengok ini mirip-mirip semuanya embrio ini, ya kan? Ya emang namanya mirip-mirip gitu. Ya. Namanya awal
awal mulanya suatu makhluk hidup itu memang seperti ini. Cuma tetap mempunyai perbedaan, ya. Kita mempunyai perbedaan. Ini nggak bisa dibilang bahwasanya ini dulu ada satu embrio lama-lama jadi banyak. Itu nggak bisa. Emang walaupun mereka serupa tapi tak sama, gitu ya. Sama kayak orang kembar, serupa tapi tak sama. Atau hal yang lainnya. Nah, walaupun ini kelinci sama manusia, mereka ini sama-sama mamalia, tapi jenisnya tetap berbeda. Nah, walaupun embrionya untuk melihatnya hampir-hampir mirip, ya, embrionya hampir-hampir mirip, namun tetap juga ada perbedaan di situ. Dan hasil akhirnya juga berbeda, ya. Nah, lalu ada namanya biokimia, bukti dari biokimia dan genetika. Nah, genetika modern juga memberikan bukti kuat adanya evolusi. Semua makhluk hidup menggunakan kode genetika. Ya betul, makhluk hidup mempunyai kode genetika yang sama dalam mensintesis protein. Nah, kalau masalah sintesis protein berarti sama memang. Mereka sama-sama mempunyai sistem mekanismenya sama tentang mensintesis protein. Nah, kode genetik yang sama menunjukkan bahwa semua makhluk hidup berevolusi, dan ini masih belum pasti, ya, ataupun dikatakan tidak mungkin dari satu organisme yang menggunakan kode genetika yang sama. Nah, ini yang tidak masuk akal, ya. Semua makhluk hidup itu mempunyai yang namanya kode genetika masing-masing dan juga mempunyai ataupun mensintesis proteinnya tetap sama-sama mensintesis protein gitu. Tapi tidak bisa dibuktikan bahwasanya ini mempunyai dari satu organisme, ya. Nah, itu dari segi genetika. Dari segi biokimia juga telah memberikan urutan asam amino dari protein yang ditemukan organisme yang berbeda. Nah, organisme yang memiliki hubungan kekerabatan, misalnya protein dengan urutan asam amino yang sama. Tetap juga walaupun dari ahli biokimia, dari asam amino yang dari protein juga memiliki perbedaan, ya. Tidak ada yang namanya dari awalnya satu tiba-tiba menjadi dua atau lebih, ya. Contoh ini adalah namanya suatu sayap biston betularia yang berwarna hitam dan sama berwarna putih. Ini kayak apa namanya, ngengat. Nah, ini namanya kayak ngengat, ya. Ngengat yang ada di hutan biasanya nih, ya. Jadi sini ada yang hutan yang ada yang hitam dan yang putih. Menurut kalian mana yang lebih nampak, bagian hitam atau bagian ngengat putih? Yang lebih nampak ya putih, ya. Nah, itu yang hitam nggak nampak karena dia seperti berkamuflase, ya kan? Seperti berkamuflase. Nah, tentu saja serangga ini yang warna putih, walaupun dia mempunyai hampir mirip-mirip, hampir satu jenis, dia tetap kalau misalnya diterbang ataupun hinggap di bagian yang kontras dengan badannya, dia tetap sebagai serangga yang gampang untuk dimangsa, ya. Sedangkan kalau misalnya yang hitam ini dia bakalan sulit untuk dilihat. Makanya ini sering temakan itu yang kontras dia warnanya. Tapi kenapa Allah membuat dia ini warna putih? Nah, bisa jadi dia ini bisa biasanya atau hinggap di bagian yang mirip-mirip juga, di bagian warna putih-putih ataupun warna yang mirip-mirip dengan sayapnya, sehingga dia bisa bertahan hidup juga, ya. Nah, jadi mungkin ini karena kebetulan juga dia berada di satu pohon yang warnanya kontras dengan warna sayapnya. Nah, jadi kalau misalnya ada yang namanya suatu hewan yang serangga yang lemah, itu dia tidak bisa beradaptasi dengan baik, dia nanti lama-lama bakalan habis, bakalan punah, ataupun tidak bisa berkamuflase dengan baik. Nah, salah satu hewan yang bisa berkamuflase apa aja? Ada yang bisa tahu? Bunglon. Emang bunglon bisa berubah ya warnanya? Hah? Serangga kayu, ya, stick, itu dia, insect
bentuknya kayak stick gitu kan. Ah, iguana. Ah, ini adalah salah satu serangga yang bisa berkamuflase. Nah, antum nengok, tahu nggak ini? Nampak nggak? Ah, ini dia sebenarnya hewan kadal ini. Seperti kadal-kadalan. Mirip kayak daun mati kan? Ah, ada juga yang mirip kayak bunga dia. Ah, ini kayak kupu-kupu. Ah, ini mirip seperti daun dia. Oh, ini apa? Emang ada? Ini anak pernah jumpa ini yang ini. Ini apa? Anak pernah jumpa ini belalang ini. Belalang mirip daun. Anak pernah jumpa. Besar emang tuh. Ah, nah, ini antum nampak nggak? Mana hewannya? Ini hewannya nih yang ini. Dia kayak potongan kayu dia. Itu dia ngengat. Dia kayak kupu-kupu, jenis kupu-kupu. Hampir nggak nampak dia kan. Nah, banyak juga hewan-hewan, ini pun serangga, ada juga hewan-hewan yang bisa berkamuflase. Ini, antum nampak nggak ini? Nampak ya? Tokek. Ini nampak nggak? Ini hewan apa nih? Ini hewan apa tau nggak? Nggak. Iya, itu laba-laba. Betul. Laba-labanya mana ini? Ini laba-laba nih. Nampak ya? Kurang. Nah, kalau ini antum tahu nggak ini apa? Ini ulat bulu ya. Ini ulat bulu, cuma kepalanya mirip ular seperti predator. Jadi dia bisa sebagai pertahanan diri dia. Kalau bunglon memang betul bisa berubah nggak sih? Berubah warna ya? Oke, kita tengok di YouTube tentang Nah, ini kita coba tengok dulu ini ya. Ini ada beberapa bunglon. Antum nampak nggak ini videonya? Nampak nggak videonya? Nampak ya? Nah, ini ada bunglon. Ini dia kacamata itu. Bisa berubah ya dia ya. Nah, ini dia bisa berubah ya. Di warnanya. Nah, coba cari contoh yang lain. Nah,
Ini bunglon ya. Ini sering ini bunglon yang sering didapat di Indonesia nih. Nah, iya, bukan motifnya nggak seperti yang tadi. Nah, iya, dia mirip kayak kadal. Dan ini dia sebenarnya tidak terlalu bisa dia merubah warna badannya ya. Nah, dia hampir tetap aja dia gitu. Iya, ini gigit juga nih loh. Eh, ini nggak ada. Ini ini kalau dijual lumayan mahal juga nih. Enggak lah, satu ekornya ini bisa nyampe 30.000 atau 50.000 lah satu ekor aja. Lumayan, lumayan. Oke, udah ya. Sekarang kita masuk ke bagian sini aja. Oke. Nah, itu merupakan salah satu jenis makhluk hidup yang bisa berkamuflase dengan lingkungannya. Sehingga sehingga makhluk tersebut bisa bertahan hidup lebih lama dibandingkan dengan yang lainnya. Ya. Nah, ada pertanyaan sejauh ini? Kamuflase, ya. Sebenarnya kamuflase itu merupakan suatu proses bertahan hidup sebenarnya, ya, proses bertahan hidup dan nggak semua, tapi pada umumnya setiap makhluk hidup dia itu mempunyai jenis-jenis ataupun cara-cara untuk memproteksi dirinya, ya. Bisa ada yang meniru dengan lingkungannya, ada juga dia yang bisa menyerang ataupun memberi peringatan bahwasanya aku ini sebenarnya berbahaya gitu. Kalau misalnya eh, di dunia hewan. Nah, prosesnya salah satu yang namanya kamuflase lah. Kamuflase ini kita ada berbagai macam jenis, ada kamuflase warna, ada juga kamuflase bentuk tubuh. Nah, kalau misalnya kamuflase warna itu dia berhubungan dengan namanya sel pigmen. Nah, pigmen tubuh. Pigmen itu adalah sel yang memberi warna pada makhluk hidup. Misalnya kulit antum putih, kulit antum hitam, kuning langsat, ataupun rambut antum hitam, terus warna bola mata antum warna coklat. Yang penting yang ada warnanya itu pigmen yang memberi warna, ya. Nah, namun pigmennya ini enggak semua makhluk hidup itu mempunyai pigmen yang tetap warnanya. Nah, salah satunya kayak bunglon tadi. Dia mempunyai suatu pigmen yang sangat unik. Dia bisa merubah warna apabila dia bisa menyentuh suatu benda, sehingga dia ini dapat menyamarkan dirinya dari predator, ya. Ada juga dari segi morfologi. Nah, segi morfologinya ini emang dia dari sononya bentuk badannya itu seperti bunga atau seperti hewan atau seperti hal yang lain, ya. Dan bentuknya macam-macam. Contoh ini
Hewannya, coba antum sebutkan satu hewan yang selain yang bisa bisa kayak mana namanya? Bahwasanya aku ini berbahaya loh. Bahwa akunya ini nggak bisa dimakan loh. Iya, banyak pertanyaan dirinya itu kira-kira apa, hewan-hewan apa aja? Burung merak. Burung merak sih bisa, tapi kurang tepat. Gurita, itu gurita kenapa dia? Tinta itu sebenarnya gunanya adalah untuk kabur dia, untuk kabur ya. Jadi kalau misalnya disuruh dikejar, dia dikeluarkan tinta, itu gunanya tinta itu adalah untuk membuyarkan pandangan ataupun penciuman si predatornya, ya. Kalau hewan yang lain lah, misalnya kayak walang sangit lah yang paling umum. Contoh walang sangit, yang serangga warna hitam, terus yang baunya minta ampun. Nah, itu salah satu bilangnya walang sangit ya. Terus ada lagi yang lain, sigung. Nah, sigung bisa makan kentut ya, selain kentut yang bau. Terus kucing juga sebenarnya dia bisa. Nah, kalau misalnya kucing dia menggeram, nah, ataupun rambutnya berdiri, nah, jangan coba-coba nih, aku siap nyerang nih gitu. Sama kayak kobra. Nah, kobra kan dia mempunyai selaput di kepalanya, bagian kepalanya, dan juga dia sedikit bisa berdiri. Nah, itu bahwasanya aku lebih tinggi daripada kalian gitu, jangan ganggu-ganggu aku kan gitu. Ibaratnya. Ikan cupang juga. Ikan cupang juga. Ya. Landak, ya landak bisa, terenggiling, kan kura-kura, macam-macam. Apa? Nah, jadi kamuflase ini dia itu pada umumnya gunanya adalah untuk melindungi diri dari predator ya. Melindungi diri dari predator. Jadi sehingga dia ini bisa dikatakan hampir tidak nampak oleh yang predator. Jadi gini, hewan itu, Anda sekalian, hewan itu dia ada yang sistemnya emang dia ada mempunyai sistem badan tubuh yang gampang di predator. Maksudnya kalau hewan makan dia itu nggak terlalu susah makannya. Misalnya mana yang lebih susah makan kepiting atau makan kelinci misalnya, mana yang lebih susah? Kepiting. Kenapa? Karena kulitnya keras kan. Nah, kalau dibandingkan dengan kelinci kan dia nggak punya perlindungan kan. Dia nggak punya perlindungan. Oke. Contoh yang lain. Coba bandingkan dengan belalang. Nah, belalang itu ada nggak bagian keras dalam tubuhnya? Ataupun yang gampang tuh apa, yang mana? Apanya? Kepala. Nah, walaupun itu keras tapi itu tidak terlalu keras, ya, tidak sekeras kulit kepiting, tidak sekeras kulit kura-kura, cangkang kura-kura. Nah, jadi mereka ini hewan yang bisa dikatakan hewan bertubuh lunak. Nah, jadi untuk misalnya mereka mau mengkamuflase dirinya, ya Allah buat mereka itu seperti jenis yang berbeda-beda. Ada yang jenis yang bisa berkamuflase dan juga bisa yang bertahan diri.
Iya, dia lebih condong ke perlindungan diri. Kalau misalnya dia mencari mangsa, juga ada beberapa hewan yang emang dia sekalian dia melindungi diri dia, sekaligus dia juga mencari mangsa. Contohnya kayak ada ikan yang ada di dalam pasir. Ada beberapa contoh ikan, dia itu sembunyi dalam pasir, lalu pas saat ikan lewat dimakannya. Ya, ada macam seperti itu juga ada. Dia kamuflasenya bisa ada dua fungsi. Bisa dia untuk cari makan dan bisa dia juga untuk melindungi diri, ya. Misalnya kalau misalnya kamuflase ini kan lebih gampang dari sih sebenarnya cari makan. Nggak tahu ada hewan yang serangga-serangga kecil tuh nggak tahu rupanya ada di samping dia gitu. Mm-mm. Mm-mm. Iya, dia dipakainya juga, gitu, dipakainya juga. Karena supaya apa? Supaya keberadaan dia itu tidak diketahui oleh si mangsanya. Macam-macam. Jadi kalau misalnya ada yang seperti khusus untuk cari makan, sekali cari makan ada juga, dan ada juga yang emang dia khusus cari makan aja, bukan untuk berkamuflase. Contohnya kayak ikan. Nah, ada beberapa ikan kalau di ikan pedalaman, dia mempunyai suatu zat yang bisa menyala dalam kegelapan, ya. Ataupun itu bisa menarik ikan yang tersesat. Kalau misalnya ikan tersesat ke laut dalam, nah itu jadi kalau misalnya ada cahaya atau ikannya itu bisa mendatangi sumber cahaya tersebut, bahkan dimakan juga. Sama juga itu bisa dipakai kayak waktu nelayan. Nah, kalau misalnya antum nelayan malam-malam, kalau misalnya antum pasang lampu terang-terang, nah nanti itu bakalan ikan banyak juga datang ke situ. Nah, itu gampang cara mancing juga yang bisa yang diadaptasi dari hewan juga, ya. Ada juga yang bentuk ikan yang ada seperti siripnya, ataupun di bagian mulutnya ada yang seperti kayak cacing, rupanya bukan cacing, dimain-mainkan aja gitu. Setelah dapat dimakannya. Setelah dekat ikan kecil langsung dimakannya. Macam-macam lah. Itu salah satu jenis dari cara hewan eh, menangkap mangsa, macam-macam lah. Seru sih Ana nengoknya. Jadi kalau misalnya antum pengen banyak lihat hal seperti itu, nonton aja di National Geographic, atau Ana suka nonton seperti itu. Ya. Oh, kalau ikan itu dia sebenarnya wilayahnya teritorial juga. Bedas teritorialnya bukan berasal dari wilayah, ya. Mereka berdasarkan dari jenis kedalamannya. Ya, jenis kedalamannya. Jadi ikan ini sebenarnya bisa bebas kemana aja, tergantung sesuai dengan suhu air tersebut juga berpengaruh, ya. Jadi ada beberapa ikan yang homoikilotherm, ada juga yang poikilotherm. Ada yang bisa berubah suhunya sesuai dengan, ada badan sesuai dengan suhu, ada juga suhunya ini tidak bisa menyesuaikan dengan lingkungannya ataupun suhunya tetap. Nah, juga setiap kedalaman ikan-ikan itu juga berbeda-beda. Ya, semakin dalam dia itu lautnya, beda juga dia spesiesnya. Semakin ke atas dia beda juga dia spesiesnya. Seperti itu dia. Ya, ada lagi? Ya, Anda rasa cukup ya. Nah, sekian untuk hari ini. Insyaallah nanti kita bakalan sambung lagi. Terima kasih buat antum semua yang sudah hadir. Jazakallahu khairan. Semoga Allah mudahkan antum urusan antum semua. Ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.